pilihan kita. Iya. Nah, oleh sebab itu carilah informasi sebanyak mungkin. Ya, itu dia. Kadang yang dilupakan anak-anak sekarang mencari informasi, Ya. karena mungkin mereka terbiasa diberikan. Nah, menunggu. Ya. Sementara zaman sekarang kita harus menjemput bola. Nah, itu Ya. dia. Kita nggak bisa menunggu karena dia kepentingan nggak sama. Ya. Jadi saat kita menunggu. Wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan kedua bunda Rafiat dan Bunda Afrida ini. Nah, Bunda akan memperkenalkan tamu kita hari ini, tamu sahabat belajar ya Bu Ani. Iya. Beliau adalah Ibu Afrida Yeni MPD, guru SMA Negeri Plus Provinsi Riau yang alhamdulillah banyak diundang sebagai fasilitator dan juga instruktur seminar ya gitu Bu Ani. Ada beberapa. Nah, beliau ini S1-nya fokus di remaja dan S2-nya alhamdulillah fokus di dewasa dan lansia. Dan nanti kalau ingin tahu seperti apanya nanti bisa kunjungi YouTube-nya Bu Ani. Oke, di sini kita karena kedatangan tamu yang luar biasa jadi tidak Bunda sia-siakan. Tidak disia-siakan. Nah, fenomena yang ada sekarang itu bagaimana memilih jurusan pada saat kita masih mana ketika sudah kelas 3 kita sudah punya apa namanya tujuan yang benar untuk jurusan. Nah, itu bagaimana kira-kira kiat-kiatnya Bu? Baik. Bun, kalau masalah mengambil keputusan di kelas 12 itu memang sulit. Atau sudah terlambat? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mungkin kita punya target 100%, terus kita berada di posisi kelas 12, kita punya 50%, itu jauh lebih baik daripada kita tidak punya kesiapan mengambil keputusan. Nah, makanya ini merupakan PR bersama, ya. Kewajiban bersama, di mana si anak SMA kelas 12 ini dia tuh memang sudah menyiapkannya mulai dari kelas 10, bahkan kalau bisa itu mulai dari SD. Kalau di luar tuh elementary school ya katanya ya, mereka kan sudah mulai menggunakan tes bakat sebagai acuan untuk bisa mengambil keputusan. Nah, di kita juga sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah menjadikan itu. Nah, kalau tidak ada, ini bagaimana? Nah, si anak remaja SMA ini dia sudah harus bisa memplan sendiri. Makanya Bunda selalu menyampaikan kepada anak-anak hebat itu, selalu bilang begini, nah kelas 10 kamu penyesuaian dirinya harus cepat selesaikan. Kelas 11 kamu buat prestasi sebanyak mungkin, supaya nanti saat kamu mengambil keputusan di kelas 12 mau lanjut ke perguruan tinggi atau ke dinasan atau apalah namanya, kamu punya basic, kamu punya nilai tambah. Selain orang lain punya nilai tambah yang lebih, kamu misalnya orang lain punya sertifikat ini, kamu juga punya, terus orang lain punya ini, kamu lebih dari itu. Nah, akhirnya kamu jadi bisa mendapatkan sesuai harapanmu, lebih besar kemungkinan itu. Nah, namun banyak juga anak-anak yang tidak seberuntung itu. Ditambah dengan banyaknya faktor luar yang mengakibatkan dia tidak bisa konsen terhadap pilihannya. Faktor ekonomi kayaknya mendominasi. Ekonomi pasti sangat mendominasi. Nah, namun sebelum kita ke ekonomi, kita titik beratkan dulu. Masalahnya ini kan masalah si individunya ini loh. Ya, nah, benar. jangan cerita ini kita jangan buat alasan. Jangan buat alasan dulu. Buat dulu sedemikian rupa individu ini bisa, sehingga mau digelinding nanti atau mau dibimbing nanti, mau dilempar nanti, mau dilepaskan secara mercun nanti, dia udah siap gitu. Nah, sekarang kita nggak usah mikirin ini nih yang kurang nih, ini yang salahnya. Kita nggak boleh gituin. Kita fokus kepada diri kita dulu. Nah, diri kita yang pertama itu yang penting adalah yang punya diri itu harus punya cita-cita. Cita-cita yang paling utama.
tujuan ya Bu Ani, cita, tujuan, punya ya. tujuan. Makanya banyak pepatah yang bilang, ya ayolah bermimpi. Ya benar. Ayolah bermimpi. Jangan pernah takut bermimpi. Bermimpi Kadang-kadang setinggi langit, mimpi untuk kalaupun jatuh di antara bintang-bintang. Nah, yang itu. sering digunakan ya. Iya. Jadi kalau seandainya Bun, kita sudah punya plan, mimpi itu juga kita memplannya, tapi melalui sebuah mimpi Allah kasih gitu kan. Bersyukur daripada kita nggak punya apa-apa. Ya benar. Gitu. Nah, satu cita-cita kita. Kita tengok cita-cita kita itu sesuai nggak dengan bakat dan minat kita. Ya. Nah, yang kebanyakan orang bilang, jangan, itu kan kamu nggak bakat di situ, ini bakal gagal nanti, kamu cuma minat doang. Nggak selamanya minat itu membuat gagal. Ya. Minat Oh, iya, itu iya. banyak yang berhasil. Karena bakat itu memang sudah ada, Bun. Misalnya kayak jadi sekarang. udah ada dari Nggak ada awal dari kita nih. lahir ya? Kayak kita nih mungkin dulu-dulunya memang udah dibakatkan dari guru ya. Jadi sehingga jadi guru tuh kayak enak banget gitu ya. Ketemu sama anak kayaknya sedih gitu. Iya, iya, Akhirnya iya. buru-buru lihat Zoom biar Iya, lihat muka iya, anak jumpa gitu sama anak, kan. ya, benar, Terus benar. ketemu anak tuh langsung sumringah. Iya, iya, benar. Kita Iya, gitu benar. menikmati banget. Ada kenikmatan Ya, ketika kita betul. bertemu sama Nah, anak ya. itulah satu hal yang perlu kita syukuri ya. Ya. Bunda sangat bersyukur itu. Jadi saat ketemu dengan anak, ya Allah saya diberi kesempatan lagi nih untuk Ya. bisa belajar dengan Ya, anak ini. ya. Bukan anak ini mau belajar dengan saya diberi kesempatan ya benar. untuk diberikan waktu untuk bisa belajar dari tingkah pola anak ini. Iya. Jadi orang yang punya bakat itu memang sudah ada. Jadi kalau sudah ada, dia kan tinggal ngembangin. Iya. Resikonya nggak terlalu gede, kecil. Benar. Tapi kalau dia minat, resikonya lebih gede. Oh. Kenapa? Dia minat. Misal kakak itu Bun, dia bisa di jurusan itu. Saya mau ke situ Bun. Tapi bakat saya nggak ada sebenarnya di situ Bun. Tapi saya minat. Akhirnya karena saya minat, saya pelajari, saya ikutin polanya, saya cobain. Iya. Asik ternyata. Gitu. Terus Dan- habis itu saya cerita dengan keluarga support. Akhirnya jadi. Akhirnya bisa. jadi. Oh. Padahal saya nggak begitu bakat. Nggak Saya. Jadi dia betul-betul sudah siap resiko seperti apapun. Iya. Dia sudah siap karena dia minat gitu. Jadi ada istilahnya itu kalau dibawa ke timbangan lebih berat itu sebenarnya minat ya. Iya, Jadi iya, tapi iya. kalau dia sudah bisa diminat, dia berkembang di minat, dia akan berkembang lebih baik. Dan dia akan berusaha terus. Berusaha. Nah kebanyakan seperti itu yang berhasil, Iya, iya, berhasil iya. itu seperti itu. Gitu. Iya. Namun terkadang mereka tidak mendapatkan motivasi positif. Nah, itu dia. Nah kalau orang mau minat, ya jangan dipikirin yang itunya. Iya. Kalau dipikirin yang itunya, akhirnya kita kembali mencari alasan. Sementara kita berbuat apa? Belum Nah, ada kalau apa-apa. cerita tentang motivasi tadi Bu Ani, misalnya nih yang di sekeliling kita tidak memberikan motivasi. Motivasi dari diri kita mungkin Yang paling penting. paling penting. Paling ya. penting. Jadi setiap kita punya motif dan motivasi yang berbeda, tapi setiap kita punya motivasi itu. Sekarang bagaimana kita membuat si motivasi ini menjadi pesawat tempurnya kita? Ya, wah, Saat itu kita keren sekali. sudah tahu ini loh plus minusnya, ini loh resikonya. Terus resiko ini saya minimalis, ya minimalis kayak rumah ya, Iya. minimalis. Terus positifnya saya makin besarkan juga, sehingga nanti yang memberikan motivasi tambahan terhadap diri saya ya saya sendiri gitu. Iya. Kamu harus bisa, bukan buat kamu loh, tapi buat keluarga kamu juga. Iya. Bukan buat keluarga kamu loh, buat sekolah kamu juga. Iya, Bukan buat sekolah kamu aja loh, tapi buat siapa? Masyarakat kamu. Masyarakat. Bukan buat masyarakat kamu loh, buat Buat negara kamu. negara. Jadi Nah, jadi ada Iya, step-stepnya. stepnya, ya. Nah, step-stepnya itulah yang membuat kita menjadi orang yang bisa berarti. Bun, susah banget loh Bun. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan diri sendiri. iya benar. Hari ini kita punya motivasi untuk membawa lebih banyak lagi teman-teman hebat, menghebat bersama. Itu juga akan memberikan hebat yang luar biasa terhadap diri kita. Ya. Dan hebat Ada yang membuat feedback diri- ya, feedback Iya, ya, feedback ya. Iya, feedbacknya ke kita itu ya. puas ya, kayak Iya, gini benar. loh. Kita tidak harus mengukur segala sesuatu dengan sesuatu konkret, tapi abstrak. Abstrak pengakuan terhadap kita bisa menjadikan diri kita berharga bagi orang lain. Itu
itu kayak makan Iya, itu iya. kayak makan di mana gitu, restorannya nggak ada lah restoran level Iya, gitu iya. ya, pokoknya udah nggak ada orang jual itu, nggak makan kita kenyang, nggak minum kita udah rasanya udah lepas hausnya ya, begitulah perumpamaannya. Iya, iya. Tapi kita tetap harus rendah hati karena orang yang berilmu itu tidak harus beria-ria Benar, melihat-lihatkan, benar, karena benar, itu akan benar. menguranginya sendiri. Semuanya tergantung niat ya Bu Andi. Dan Berarti kalau setelah tadi setelah Cita-cita. cita-cita, Hmm. kemudian apa lagi Bu Andi? kan ada Berarti kita cita-cita. rumuskan Ya, cita-cita kita cita-citanya sudah ada nih. Sudah Kita jelas. tengok bakat kita dan minat kita. Oh, iya, Kita minat dan sinkronkan bakat tadi itu. ya, Berarti oke. dia satu jalan itu, Bun. Satu jalan. Nah, yang kedua itu saat kita sudah tahu, tentu kita udah punya nih. Ini saya mau membawa kapal saya melalui jalur mana nih? Kapal saya mau dibawa nih. Mau jalan pintas, mau laut lepas, mau sungai saja. Iya. Nah, itu pilihan kita. Iya. Nah, oleh sebab itu carilah informasi sebanyak mungkin. Ya, itu dia. Kadang yang dilupakan anak-anak sekarang mencari informasi, Ya. karena mungkin mereka terbiasa diberikan. Nah, Menunggu. menunggu. Ya. Sementara zaman sekarang kita harus menjemput bola. Itu Ya. dia. Kita nggak bisa menunggu karena dia kepentingan nggak sama. Ya, Jadi saat ya. kita menunggu, orang akan memberikan ke kita. Mungkin tidak yang sesuai kita harapkan. Oleh sebab itu cari. Ya, Cari. Dan jangan pernah hanya percaya dengan wah kita nih kan anak zaman sekarang, udahlah ada semuanya di Google mah gitu ya. Iya, iya. Sayang sekali karena hidup itu tidak segampang Google. Dan akhirnya anak-anak kita sekarang literasinya sangat kurang sekali, karena mereka lihat Mbak Google, copy paste, udah selesai. Katanya merasa udah selesai. Padahal kepuasannya nggak dapat. Nggak dapat. Dia sendiri bisa mengakui dia Iya, benar. saat dia membuat sesuatu, dia karang sendiri. Misalnya Iya, ya, saya pernah ketemu dengan satu anak remaja di umur SMA, masih mau menggunakan coretan. Terus Iya. Bunda nanya, "Nak, kenapa coretan? Kan langsung aja diketik." Bisa. Rempong banget sih Bunda. Mengetik itu tidak seindah saat kita mengukirnya di dalam tulisan dulu. Wah. Nanti setelah dalam tulisan bagus, ini ada 4-5 kali saya baca lagi, Bun. Iya, iya. Nanti akhirnya, Bun, ini sudah saya setor ke guru. Itu sampai 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ingat Masih saya, ingat, Bun. iya. Nah, berarti dia tahu bahwasan yang dibutuhkan dia itu. Iya. Nah, sekarang kalau bagi anak-anak yang misalnya copy paste, Iya. itu kirimin lagi, ganti cover, kirimin lagi. Sayang sekali yang dia Dan yang beli lebih adalah lebih dirinya iya. sendiri. Dan lebih sedihnya lagi, kadang punya HP bagus, Hmm. berarti kita tadi tingkatannya literasi, kemudian dia punya HP cuman gunakan Mbah Google. Nah, ada yang punya HP tapi tidak mau mencari sama sekali, ya Allah. Bahkan kadang-kadang itu jam berapa ntar dikumpulin Iya benar. Mana kamu kirim. udah siap nih punya kamu. Iya benar. Kirim nasi kita gitu kan. Iya, benar. Padahal sebenarnya dia mampu, Bu. Sarana sudah ada. Iya. Aduh, ya Bahkan Allah. kalau dia merasa dia butuh, nah itu tadi yang Bunda Iya. bilang, kalau dia sudah tahu cita-citanya, Cita-cita, ya, dia udah benar. tahu minat dan bakat, dia nggak mau kayak gitu. Kenapa? Saya nggak sama dia